Nah, kita bisa bayangin ya, capek-capek bangun channel YouTube dari nol, upload rutin, subscriber sudah naik, bahkan jam tayang sudah tembus, dan akhirnya monetisasi juga sudah diaktifkan. Lalu pelan kamu mulai jarang upload, awalnya terasa biasa saja, tapi lama-lama viewsnya turun. Kemudian juga video tidak direkomendasikan dan penghasilan juga mulai turun. Jadi sampai di satu titik ya muncul pertanyaan yang bikin kepikiran, apakah kondisi ini bisa bikin monetisasi dicabut? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar saat sebuah channel jarang upload? Di video ini kita bakal kupas dampaknya ya di bagian dari performa channel dan status monetisasi supaya kamu tahu apa resikonya dan apa yang masih bisa diselamatkan. Ya, jadi ada beberapa kesalahan ya termasuk kita tidak upload selama 6 bulan. Nah, itu ada beberapa resiko. Sangat disayangkan sekali ya ketika kita mulai nge-YouTube ya itu banyak waktu yang sudah kita sisihkan ya untuk mulai editing. Jadi banyak waktu yang memang kita fokuskan buat editing sebuah konten. Kita sudah konsisten bikin konten meski capek ya sampai akhirnya subscriber naik, jam tayang sudah terkumpul dan monetisasi pun sudah diterima di YouTube ya. Dan tentunya di sini ya pada kenyataannya ketika semua kreator bisa terus upload rutin, entah karena kerjaan yang lainnya, jadi kita terkadang susah ya buat upload video ataupun ya karena kesibukan. Jadi kita jarang upload. Nah, sebenarnya ada resikonya ya ketika kita sudah dimonetisasi tapi kita tidak upload selama 6 bulan. Karena memang pada dasarnya itu sudah aturan dari YouTube ya. Jadi apakah monetisasinya masih aktif atau enggak itu yang akan kita bahas di video kali ini. Ya ini bisa dibilang ya channel kita tanpa pelanggaran tapi bisa dimonetisasi ya, salah satunya yang pertama adalah tidak aktif upload video. Di sini kita langsung real ya, kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio dan di sini ada salah satu video saya. Ini adalah contoh channel yang sudah lolos monetisasi ya. Dan ini langsung kita refresh di sini. Kita langsung masuk di bagian dari salah satu video saya dengan total sekitar 6.900 views ya. Berapa sih untuk penghasilannya? Nah, di sini untuk jangkauan sendiri di sini mencapai sekitar 18.000 ya. Untuk di bagian penontonnya sendiri sekitar 6 ribuan ya. Nah, berapa sih untuk penghasilannya? Nah, di sini juga biar kalian juga nggak penasaran ya dengan sekitar 6.900 views itu berapa penghasilannya, bisa kita cek di sini. Itu sekitar 453.000 ya. Dan ini kita bisa cek seperti ini. Oke, jadi di sini bisa saya klik ya untuk penghasilannya. Di sini bisa dicek ada 165.000, ada 350.000. Nah, di sini total estimasi penghasilan dari satu video views 6 ribuan ya, 6.900-an. Di sini estimasi penghasilannya di sini sekitar 453. Nah, untuk RPM-nya sendiri ini bisa kita cek di sini. Untuk RPM-nya sekitar 66.000 per 1000 views ya. Dan CPM-nya sekitar 89 ribuan. Oke, jadi ini sebagai contoh saja. Jadi kenapa kita bisa dimonetisasi ya ataupun demonetisasi ya, dismonet ya, padahal tanpa pelanggaran. Salah satu kesalahan YouTuber pemula yang mungkin sudah monet itu adalah tidak aktif selama 6 bulan ya. Jadi kalau kita tidak aktif selama 6 bulan, tidak bikin video satupun ya, itu bisa dismonetisasi. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini. Nah, jadi sangat disayangkan sekali ya. Sebagai contoh seperti ini ya, channel Anda masih tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Nah, salah satunya di sini karena tidak aktif selama 6 bulan. Karena itu memang persyaratan dari YouTube ya. Jadi ketika kita tidak upload video ketika sudah dimonetisasi, ya entah itu karena kesibukan kita ya sampai nggak upload satu video pun ya, walaupun kita sudah dimonetisasi, itu bisa monetisasinya dicabut ya. Dan itu memang tertera di aturan YouTube ya. Biasanya ketika kita belum mendaftar monetisasi ya kita mengharapkan monetisasi, dan setelah kita dimonetisasi malahan bisa dismonet. Kenapa? Karena tidak aktif ya. Jadi apakah kalau kita tidak aktif 6 bulan di channel YouTube, apakah monetisasi yang sudah aktif itu bisa dicabut? Jawabannya iya ya. Baik, jika kita masuk di Google Chrome seputar aturan dari YouTube ya. Jadi monetisasi YouTube dapat dinonaktifkan jika channel tidak aktif
ataupun tidak upload video atau postingan di tab komunitas selama 6 bulan atau lebih. Ya, jadi YouTube ini berhak mencabut status monetisasi pada saluran yang dianggap tidak aktif. Nah, berikut data terkait monetisasi yang dinonaktifkan. Jadi waktu tidak aktif, batas utamanya itu sekitar 6 bulan. Kemudian juga AdSense-nya itu bisa dinonaktifkan. Nah, konsekuensinya ya jika dicabut, kreator harus mengajukan ulang. Jadi sebenarnya masih bisa mengajukan ulang ya untuk monetisasi kita. Tetapi setelah memenuhi syarat kembali. Jadi kita harus mengulang kembali nih. Ya, mengulang kembali buat mengajukan monetisasi. Jadi biasanya untuk YouTube sendiri ini memberikan sebuah peringatan sebelum menonaktifkan, dan kreator dapat mengajukan banding jika merasa penangguhan tidak tepat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang channel kita sudah dimonetisasi, tidak terkena pelanggaran, tapi bisa monetisasinya dicabut. Salah satu penyebabnya adalah tidak aktif upload video dan juga tidak aktif upload di tab komunitas. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ini sebagai gambaran saja. Mungkin buat kamu yang berjuang monetisasi, ya semoga di tahun 2026 ini bisa tembus 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, semoga juga bisa cepat lolos monetisasi. Dan yang mungkin sudah dimonetisasi, ya saran saya, satu video ketika kita memang banyak kesibukan, ya kita sempatkanlah satu video, ya maupun video short, ya maupun kita upload di tab komunitas, itu nggak masalah. Yang penting jangan sampai 6 bulan ya. Kalau 6 bulan nggak ada aktivitas di channel kita, ya biasanya monetisasi itu akan dicabut ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau kita sudah monet tapi akhirnya dismonet gara-gara nggak aktif ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Jadi ya saya doakan buat kamu yang baru mulai membangun channel YouTube ataupun mengembangkan personal branding, ya semoga untuk kedepannya juga bisa cepat dimonetisasi. Channel yang sudah lolos monetisasi itu tampilannya seperti ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, di YouTube ini ada kurang lebih sekitar 6 fitur monetisasi. Ada iklan halaman tonton, iklan super, iklan feedshot ya, shopping, langganan, dan juga brand connect. Nah, penghasilan kalau dari iklan itu berdasarkan yang di atas di sini bisa kita klik seperti ini. Nah, di sini ada estimasi penghasilan di channel baru itu sekitar 400 ribuan ya. Jadi karena ini channel baru, masih jarang aktif, dan perlu diketahui juga penghasilan di YouTube ya itu berdasarkan jumlah banyaknya penonton ya. Jadi kalau penontonnya sedikit, ya penghasilannya itu sedikit ya. Tapi kalau penontonnya banyak, ya penghasilannya juga banyak ya, bukan berdasarkan jumlah subscriber. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan untuk kedepannya tetap semangat buat sahabat-sahabat semua yang baru mulai di YouTube ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan nantikan video-video terbaru dari kami.